Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faul Nur Rahman, NIM 2020-53066, kelas B, mata kuliah metodologi penelitian. Di sini saya akan menerangkan kembali materi ke-12 yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif pada bahasan ini juga akan diterangkan bagaimana perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Pengumpulan data penelitian kuantitatif, analisa data, arti variabel, serta pengertian validitas dan reliabilitas. Penelitian kuantitatif pada dasarnya merupakan suatu pengamatan yang melibatkan suatu ciri tertentu, berupa perhitungan angka atau kuantitas. Penelitian kuantitas ini didasarkan pada perhitungan persentase rata-rata, C kuadrat, dan juga diperhitungkan statistik lainnya. Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positifisme, digunakan untuk meneliti dan populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Dalam melakukan penelitian kuantitatif, kita seringkali mengalami kesulitan tentang metode statistika mana yang akan digunakan. Hal ini umumnya disebabkan kita tidak mendapatkan materi penelitian yang lengkap dan terintegrasi. Selain itu, buku-buku yang kita temui pun umumnya tidak membahas hal tersebut secara menyeluruh. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti untuk mengetahui hubungan antar variabel. Analisa statistik merupakan analisa yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, komponen dan proses penelitian kuantitatif. Pada prinsipnya, ilmu statistik dapat dibagi atas dua tahapan, yaitu statistik deskriptif dan yang berkaitan dengan pencatatan dan peringkasan data, dengan tujuan menggambarkan hal-hal penting pada sekelompok data, seperti beberapa rata-ratanya, variasi data, dan sebagainya. Dan juga ada statistik inferensi yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dari data yang telah dicatat dan diringkas. Salah satu metode kuantitatif yang banyak digunakan untuk analisa data adalah dengan menggunakan statistika. Di sini ada gambar komponen proses penelitian kuantitatif. Urutannya dari rumusan masalah, landasan teori, perumusan hipotesis, pengumpulan data. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu format dan sampel, dan kedua ada pengembangan instrumen, lalu pengujian instrumen. Selanjutnya ada analisis data, selanjutnya ke kesimpulan dan saran, dan kembali lagi. Selanjutnya, perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Rumusan masalah beda dengan masalah. Jika masalah merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, maka rumusan masalah itu merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Terdapat kaitan erat antara masalah dan rumusan masalah. Karena setiap rumusan masalah penelitian didasarkan pada masalah. Perumusan masalah biasanya menyertakan ruang lingkup untuk membatasi masalah yang akan dicari pemecahannya. Masalah yang akan dicari pemecahannya dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau research question yang tegas dan jelas. Perumusan masalah ini berguna untuk memberikan petunjuk agar dapat mencari jawaban permasalahan tersebut secara empiris. Contoh rumusan masalah pada penelitian kuantitatif.
Contoh perumusan masalah ini Bobby pada tahun 2005. Adapun permasalahan yang terjadi pada penggunaan akhir untuk menggunakan sistem baru. Dalam hal ini sistem core banking, tampaknya pengguna akhir tidak begitu tertarik untuk menggunakan sistem baru yang menggantikan sistem legasi. Hal tersebut mungkin akan ada hubungannya dengan perceived usefulness atau selanjutnya perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self efficiency yang dimiliki pengguna akhir. Untuk membuktikan kebenaran pendapat tersebut, maka dilakukanlah penelitian ini, sehingga dapat diketahui apakah benar faktor-faktor tersebut berhubungan dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Dengan demikian, permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini secara umum, apakah terdapat hubungan antara perceived usefulness, perceived ease of use, relevansi pekerjaan, norma subjektif, dan komputer self efficiency dengan kepuasan pengguna akhir untuk menggunakan sistem core banking. Contoh ruang lingkup masalah pada penelitian kuantitatif. Contoh ruang lingkup masalah, ya ini masih di Bobby pada tahun 2005. Masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah kepuasan pengguna akhir terhadap sistem core banking masih rendah. Hal ini diduga disebabkan karena penerimaan atas sistem masih rendah yang antara lain dipengaruhi oleh komputer self efficiency, norma subjektif, perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan yang masih rendah pula. Berdasarkan pernyataan masalah yang ada, dapat dilihat bahwa subjek dari penelitian adalah pengguna akhir sistem dan penelitian dilakukan pada tahap implementasi sistem saja. Bentuk masalah pada penelitian kuantitatif. Menurut Sugiono 2007, bentuk masalah dapat dikelompokkan atas 3 kelompok, yaitu 1. Pertama, rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih variabel yang berdiri sendiri. Contoh rumusan masalah deskriptif A. Berapa besar tingkat efisiensi yang dihasilkan dan pemanfaatan teknologi informasi di DIT PTA. B. Bagaimana pengkualifikasi nilai manfaat dari aplikasi penunjang utama proses bisnis yang bersifat tangible maupun intangible. Bagaimana pengkualifikasi biaya pengembangan dari beberapa alternatif skema sistem pendukung sebagai bagian dari perencanaan BCP. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemanfaatan aplikasi CRM Indosat pasca pembentukan proses bisnis tersebut. Selanjutnya kedua, rumusan masalah kooperatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda atau pada waktu yang berbeda. Contoh rumusan masalah kooperatif. Apakah pengguna sistem kompeten atau merasa cemas dalam melakukan interaksi dengan komputer? Yang ketiga, rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat 3 hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan hubungan interaktif atau timbal balik. Contoh rumusan masalah asosiatif, apakah keharusan menggunakan sistem mengarah pada ketidakpuasan? Selanjutnya, contoh perumusan masalah dalam penelitian kuantitatif. Sumber penelitian David Bobby yang berjudul Studi Kepuasan Pengguna Akhir Terhadap Sistem Core Banking pada Bank XYZ
pada tahun 2005. Saat ini, pada era digital ekonomi, semua aspek dari suatu organisasi berubah. Organisasi dituntut untuk dapat cepat tanggap terhadap tantangan-tantangan yang muncul sebagai akibat persaingan yang semakin mengglobal dan ketat. Penggunaan teknologi mutakhir adalah suatu hal yang mutlak di dalam industri perbankan untuk tetap dapat bertahan dan memenangkan persaingan. Implementasi teknologi baru tidak mungkin berhasil apabila tingkat penerimaan oleh pengguna akhir rendah, yang melambangkan tingkat kepuasan yang rendah pula. Meskipun pengguna sistem core banking di suatu bank adalah suatu keharusan atau mandatory, namun ketidakpuasan pengguna pada akhirnya dapat mengakibatkan kegagalan. Penekanan perhatian pada sisi teknologi saja dalam suatu proses implementasi teknologi baru akan membawa suatu kegagalan karena sisi manusia sama pentingnya untuk mendapatkan perhatian khusus. Penelitian ini menggunakan teknologi acceptance model sebagai model dasar yang dikombinasikan dengan model komputer self-efficacy dan end user computing satisfaction. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan cara melakukan survei atau kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah suatu gambaran dari kepuasan pengguna akhir sistem core banking dan hasil analisis jalur yang menunjukkan bahwa perceived usefulness, perceived ease of use, dan relevansi pekerjaan adalah variabel yang mempengaruhi kepuasan pengguna akhir tersebut. Manajemen puncak dan manajemen proyek pengembangan diharapkan dapat memberikan perhatian khusus pada faktor-faktor yang mempunyai kaitan erat dengan penerimaan user dalam meningkatkan keberhasilan implementasi sistem sekarang dan di masa datang. Variabel identifikasi variabel merupakan salah satu tahapan yang penting karena dengan mengenal variabel yang sedang diteliti, seorang peneliti akan dapat memahami hubungan dan makna variabel-variabel yang sedang ditelitinya. Memanipulasi variabel juga perlu dilakukan untuk memberikan suatu perlakuan pada variabel bebas dengan tujuan penelitian dapat melihat efeknya bagi variabel terikat atau variabel yang dipengaruhi. Melakukan kontrol terhadap variabel tertentu dalam penelitian juga perlu diperhatikan agar variabel tersebut tidak mengganggu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Masalah sebaiknya mencerminkan hubungan dua variabel atau lebih, karena pada prakteknya peneliti akan mengkaji pengaruh antara variabel tertentu terhadap variabel lainnya. Variabel adalah sesuatu yang bias kita ukur, baiknya berupa pendapat, kepuasan kinerja, dan sebagainya yang sifatnya berubah-ubah. Variabel adalah sesuatu yang akan menjadi objek atau sering juga sebagai faktor yang berperan dalam peristiwa atau gejala yang akan diteliti. Secara umum, variabel terdiri dari variabel bebas dan varian terikat. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Variabel dapat dibagi atas dua bagian, yaitu variabel bebas atau independent variable, biasa disebut dengan variabel prediksi atau variabel yang sebenarnya. Disebut juga dengan predictor variables atau right hand side variables atau RHS, merupakan hasil manipulasi penelitian. Atribut atau potensial kasus yang diberikan pada investigasi penelitian. Dan kedua, variabel terikat atau dependent variable, disebut juga dengan variabel luaran atau variabel yang bukan sebenarnya. Disebut juga dengan outcome variable atau left hand side variable atau LHS. Ditinjau dari sifatnya, variabel dapat dibedakan menjadi variabel kualitatif dan kuantitatif. Pertama, variabel kualitatif adalah menunjukkan sifat kualitas dari objek yang menghasilkan data kualitatif melalui pengamatan. Dalam menganalisis data kualitatif,
yang berasal dari data kualitatif ini. Bila mana akan menggunakan metode statistika, maka data kualitatif tersebut harus dikuantitatifkan melalui cara pemberian skor atau scoring. Hal ini diperlukan mengingat metode statistika merupakan metode komputasi yang mendekatan kuantitatif. Dan demikian ini termasuk data diskrit dengan skala ukur nominal atau ordinal. Kedua, variabel kuantitatif adalah variabel yang menunjukkan sifat kuantitas atau akan menghasilkan data kualitatif melalui cara pemecahan, pencacahan, atau pengukuran atau pemeriksaan laboratorium dan lain-lain, yang bisa berupa data diskrit atau kontinu dengan skala ukur interval dan rasio. Macam-macam data variabel berdasarkan kategori atau kategorial binary discomus, yaitu variabel yang mempunyai dua nilai kategori saling berlawanan, contohnya murid dan bukan murid, laki perempuan, dan sebagainya. Nominal non-ordered polytomus dalam skala nominal dipergunakan angka-angka namun angka-angka tersebut hanya merupakan tanda atau mempermudah analisis. Misalnya jenis kelamin laki-laki dan perempuan, agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu lainnya, suku Jawa, Sunda, Minang, dan lain sebagainya. Hal ini biasanya dikodekan kelamin laki-laki dengan kode 1, perempuan dengan kode status dengan kode 1, belum kawin 2, kawin 3, janda atau duda 4, cerai, di mana angka-angka tersebut semata-mata hanya merupakan tanda saja dan urutan angka itu tidak berarti apapun. Variabel ordinal adalah data yang berdasarkan pada hasil dari kuantifikasi data kualitatif. Biasanya data ini diambil dari suatu penentuan skala pada suatu individu, misalnya skala untuk tingkat kepuasan atau ordered polytomus. Contoh skala Likert yang mengukur tingkat kepuasan mulai dari skala 1 sangat puas hingga skala 5 yang sangat tidak puas. 1 sangat puas, 2 puas, 4 kurang puas, 5 artinya tidak puas, 6 artinya sangat tidak puas. Variabel ukur metrik variabel memiliki bentuk sebagai berikut. Interval merupakan angka kuantitatif namun tidak memiliki nilai nol mutlak. Misalnya untuk mengukur temperatur dengan menggunakan skala Fahrenheit atau Celsius, di mana masing-masing memiliki skala tersendiri dan sama-sama menggunakan nol dalam satuan skalanya. Perbedaan hanya terletak pada jaraknya. Rasio hanya merupakan angka kuantitatif yang memiliki nilai nol mutlak, contohnya dalam perhitungan variabel. Untuk mengukur variabel kita memerlukan instrumen, di mana instrumen yang digunakan harus memenuhi persyaratan tertentu, di antaranya dari segi validitas dan keahlian yang menunjang sejauh mana alat pengukur untuk mengukur apa yang dimaksud untuk diukur. Reliabilitas suatu alat pengukur menunjukkan hasil pengukuran yang berupa kepekaan atau akurasi. Data yang dibutuhkan dalam penelitian tergantung pada tujuan penelitian. Dalam hal ini, maka perlu diperhatikan apakah datanya merupakan data kualitatif atau data kuantitatif. Jenis data kualitatif merupakan jenis data yang dapat diukur secara langsung atau dapat dihitung secara, sedangkan data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung termasuk dalam jenis kualitatif. Dari seluruh jenis variabel nominal, ordinal, interval, dan rasio memiliki sifat-sifat seperti pada tabel. 1. Nominal, difference, ordinal, dan mode. Di sini ada penjelasan ordinal, difference-nya ya, ordernya ya, dan selanjutnya. Pembagian data dalam suatu variabel. Jenis data ada kualitatif, yaitu di sini di dalam kualitatif ada nominal dan ordinal. Sedangkan jenis data kuantitatif ada interval, jenis data ada interval dan rasio di dalam kuantitatif. Validitas dan reliabilitas. Validitas menunjukkan ukuran yang benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Jadi dapat dikatakan semakin tinggi validitas sesuatu alat tes, maka alat tes tersebut semakin mengenai pada sasarannya, semakin menunjukkan
Apa yang seharusnya diukur pada dapat dia mempunyai validitas tinggi. Apabila tes tersebut menjalankan fungsi ukur memberikan hasil ukur yang dengan makna tujuan diadakan nyata tersebut, jika penelitian menggunakan kuesioner di dalam pengumpulan data penelitian, maka item-item yang disusun pada kuesioner tersebut merupakan alat tes yang harus mengukur apa yang menjadi tujuan penelitian. Suatu skala pengukuran dikatakan valid. Skala tersebut digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, skala nominal yang bersifat non-parametrik digunakan untuk mengukur variabel nominal, bukan untuk mengukur variabel interval yang bersifat parametrik. Sesuatu dikatakan valid jika alat ukur yang dibuat sesuai dengan apa yang hendak diukur. Jika yang diukur adalah panjang, maka penggaris dapat dikatakan sebuah alat ukur yang valid. Akan tetapi bagaimana jika yang diukur adalah variabel kinerja? Kinerja yang terjadi pada seorang manajer tentu berbeda dengan kinerja yang terjadi pada seorang cleaning service. Artinya jika objek yang akan diteliti adalah berbeda akan tetapi variabel yang akan diangkat adalah sama, maka secara operasional akan terjadi perbedaan dalam mengukur indikasi-indikasi yang ada. Beberapa item yang mengelompokkan menjadi indikasi sebuah variabel tidak cukup dilihat dari ukuran validitas saja, namun juga diukur sebesarnya kehandalan yang terjadi pada kelompok tersebut. Sama hal dengan uji validitas. Untuk mengukur reliabilitas seorang instrumen dapat digunakan beberapa metode seperti split half, alpha Cron-Batch, test rates, roll-on, Hughes, dan banyak lagi lainnya. Pengertian validitas dan keahliannya. Reliabilitas atau keterandalan yang berarti mengukur suatu secara konsisten apapun yang diukur, dan jika pengukuran dilakukan dalam kondisi apapun akan memberikan hasil yang sama dari data yang dikumpulkan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa suatu alat ukur yang diberikan reliable pasti tidak valid, begitu pula yang alat ukur yang reliable belum tentu valid. Non variable pada satu titik, valid not reliable di sini seperti ini, not variable not valid begini gambarannya, dan both reliable and valid ini gambarannya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.